Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdiansah. Saya dari kelas SIM 2201 dengan NPM 22120076. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan oleh Pak Rivalri. Berikut contoh soalnya dengan melalui aplikasi Microsoft Excel. Ini contoh soal. Di sini sebelumnya saya sudah mengetik seperti soal yang diberikan Pak Rivalri. Tugasnya yaitu mencari jabatan dengan menggunakan rumus-rumus. Yang pertama, jabatan diambil satu karakter dari karakter ketiga if dan mid. Kita buat sama dengan if tadi dan mid. Kita buat, lalu kita klik ini, koma 3, koma 1. Koma 3 ini yang seperti tadi, karakter ketiga dan diambil satu karakter. Maka kita buat 3,1 baru kurung sama dengan nanti yang pertama. Kita buat yang pertama tadi ada kepala, kedua staf, ketiga operator. Jadi yang pertama kita buat di sini kepala. Lalu kita buat lagi if mid, kita tekan lagi 3,1 baru seperti yang contoh tadi sama dengan berikutnya yang kedua, yaitu tadi kepala, habis staf kita buat lagi if mid, baru kita tekan lagi koma 3, koma 1 baru tutup kurung sama dengan petik 3. Yang ketiga tadi ada operator baru kita tutup kurung sebanyak 3 kali karena kita buat ini 1, 2, dan 3. Lalu kita tekan enter, maka keluar hasil jabatannya itu kepala. Untuk melihat hasil jabatan yang lain, kita tinggal arahkan kursornya ke sini, lalu kita tarik ke bawah sampai ke sirina. Maka akan muncul semua jabatan mereka. Lalu setelah jabatan, kita akan mencari yang status. Mana ada status? Nah, ini rumusnya ya. Kolom status diambil satu karakter terakhir if dan right. If dan right yaitu kita buat sama dengan if right kurung gini, baru tuh kita klik lagi yang tadi koma 1 sama dengan kita buat di sini statusnya itu M, yaitu merit. Kita buat dulu M koma merit, mana tadi merit, baru koma, baru yang kedua kita buat if right, kita klik lagi ini koma 1, lalu kita buat sama dengan kita buat S itu artinya single, lalu kita buat tutup kurung sebanyak 2 karena kita membuat 2 merit dan single, lalu enter, maka muncul status si Dewi ini tadi merit. Untuk mengetahui status yang lain sama contoh seperti yang tadi, kita tinggal tarik aja ke bawah, maka muncul semua status mereka. Setelah cari rumus status, kita cari rumus divisinya, yaitu kita lihat tadi ya, kolom divisi diambil satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Rumusnya itu float up dan left. Tabel bantu sudah saya buat di sini, ada divisi, gaji pokok dengan kode-kodenya. Baru kita buat tadi float up left ya, left, lalu tekan lagi ini, baru kita buat koma 1 karena satu karakter tadi kan, koma, setelah itu kita blok ini kode yang A sampai gaji pokok yang terakhir yang D.
Maka ada hasil seperti ini. Tapi jangan lupa kita buat lagi ya. Lalu kita buat koma 2. Nah, setelah itu kita tambahi dulu lambang dolar seperti ini. Jadi kita enter, maka keluar hasil divisinya yaitu distributor. Untuk mengetahui yang bawahnya, kita tekan aja, tarik ke bawah seperti yang tadi. Lalu setelah divisi, kita cari bagian gaji pokok. Kolom gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu, lookup, dan left, sama seperti divisi yang tadi ya. Jadi untuk dengan cara yang mudah, kita copy aja, lalu kita pastekan, dan ini kita ubah dulu. Ini kita klik, dan jangan lupa di awal ini kita tambahi lambang dolar seperti ini. Lalu yang kedua ini kita ganti ke 3. Maka keluarlah hasil gaji pokok tersebut. Kita tarik lagi ke bawah ya. Setelah tarik ke bawah, lalu kita counting, baru kita cari RP ya. Kita cari ke bawah, bentar ya. Sini kita cari RP Indonesia, lalu kita tekan OK. Maka hasilnya seperti ini. Setelah gaji pokok, kita akan mencari rumus tunjangan anak. Tunjangan anak ini di kolom tunjangan anak, jika status sama dengan nikah dan punya anak, maka masing-masing anak mendapat 25.000. Jika tidak, maka 0. Maka kita buat rumusnya seperti ini ya. Kita pilih dulu ini, sama dengan if n, lalu kita buat di statusnya ya. Kita tekan statusnya sama dengan, di situ statusnya merit. Jadi kita buat merit, lalu kita tekan koma, kita buat jumlah anaknya di sini. Lalu itu ya. Setelah itu kita buat tadi kan misalnya single, dibuat hasilnya 0, maka kita tutup kurung lagi. Setelah tutup kurung, koma tadi, maka masing anak dapat 25.000. Maka di sini kita buat 25.000 dikali jumlah anak. Udah, baru koma 0. Lalu kita tekan enter. Maka hasilnya Rp 50.000. Karena jumlah anak 2, jadi karena 25.000 dikali 2, 50.000. Kita lihat tunjangan anaknya yang bawah, hasilnya ini karena 375, 00, hasilnya seperti ini ya, karena dikali 25.000. Dan selanjutnya untuk di total gaji, berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Berarti total gaji itu kita buat sama dengan gaji pokok ditambah ya, ditambah jumlah, ditambah tunjangan anak, lalu kita enter. Maka hasilnya 2.550.000. Untuk mencari hasil yang lain, kita tarik lagi ke bawah. Nah, maka hasil akan muncul seperti ini. Di sini terklik ya rumus-rumusnya. Selanjutnya kita cari rumus total seluruh gaji. Total seluruh gaji, gaji terbesar, gaji rendah. Nah, ini kita carinya sendiri. Sama dengan untuk mencari total, yaitu kita buat sum, buka kurung, lalu ini kita blok sampai ke atas, lalu tutup kurung. Maka muncul hasil total seluruh gajinya. Setelah itu kita buat gaji terbesar. Gaji terbesar yaitu kita buat sama dengan max, buka kurung, sama seperti yang total seluruh gaji tadi. Kita blok sampai ke atas, lalu kita tutup enter.
maka gaji terbesarnya 2.675.000. Untuk melihat gaji terendah, kita buat sama dengan min, buka kurung, baru kita ke ataskan gini seperti yang tadi, kurung, lalu enter. Maka gaji terendahnya 2 juta. Untuk mencari hasil gaji rata-rata, kita menggunakan rumus average. Baru buka kurung seperti yang tadi ya. Lalu kita tutup kurung, enter. Maka gaji rata-ratanya 2.385.000. Untuk melihat jumlah data, kita bisa buat sama dengan count. Ini kita tarik seperti yang tadi. Lalu kita tutup kurung, enter. Maka jumlahnya 10. Dewi, merit. Di sini tertera hasil rumus-rumusnya ya. Dan gaji pokoknya di sini. Setelah itu tutup seluruh gaji, kemudian tentukan. Sekian hasil tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.